papa aku kan baru meninggal setahun yang lalu. Jadi di film ini tentang kehilangan gitu. Jadi waktu aku ditawarkan film ini, papa aku baru meninggal 6 bulan kalau nggak salah. Karena yang pertama itu waktu aku ngeluarin poem PM itu dikomentari lumayan negatif sama netizen. Oh iya. Dibilang cringe lah atau apa gitu. Terus akhirnya itu sempat bikin aku trauma juga. Oh ternyata sebuah karya yang dibuat dengan hati bisa tidak diterima oleh baik sama orang juga ya gitu. Akhirnya nggak memutuskan untuk meneruskan passion aku di menulis. Terus aku ada di fase dalam hidup aku di mana aku ngerasa aku perempuan tapi kok nggak menghasilkan karya ya. Kok aku perempuan tapi nggak berdaya. Aku perempuan tapi kok mimpi aku tuh harus berhenti dengan menikah dan punya anak. Nah, sekarang kita juga mau lihat nih sisi lain dari seorang Putri Marino dengan poemnya atau puitisnya, jiwa puitis seorang Putri Marino. Let's check it out. Ada updatean apa sih? Tumben di hari ini banyak sekali updateannya. Poem PM, Poem of Putri Marino. Jadilah perempuan yang tidak takut dengan hari esok, yang tidak takut untuk memulai hal baru. Jadilah perempuan jantan. What's in your mind pada saat menulis poem ini, Kak Putri? Aku itu dulu sebelum nikah dan punya anak kan film posesif ya. Iya. Lagi seneng-senengnya, lagi membara semangat untuk mengejar mimpi jadi seorang aktris yang hebat gitu. Terus akhirnya menikah dan punya anak di rumah. Aku ngerasa awalnya udah pengen ngelakuin sesuatu, tapi apa ya gitu. Akhirnya ya udah coba nulis deh gitu. Aku tulis banyak. Awalnya di caption Instagram. Lama-lama aku kayak di notebook, terus di laptop. Terus akhirnya jadilah buku poem PM. Oh itu udah jadi buku? Udah jadi buku, Udah cetakan keberapa, Kak? Sorry, udah buku keberapa? Kok cetakan keberapa? Buku pertama. Gemes. Dan nggak aku lanjutin lagi. Belum? Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak. Karena yang pertama itu waktu aku ngeluarin poem PM itu dikomentari lumayan negatif sama netizen. Oh iya. Dibilang cringe lah atau apa gitu. Terus akhirnya itu sempat bikin aku trauma juga. Oh ternyata sebuah karya yang dibuat dengan hati bisa tidak diterima oleh baik sama orang juga ya gitu. Akhirnya nggak memutuskan untuk meneruskan passion aku di menulis. Yang kedua karena aku udah balik lagi ke film kan. Kayaknya nggak ada waktu untuk nulis. We never know ya. Ini juga kayaknya waktu itu pernah ada keluar dari ucapan teman aku juga, tapi ujung-ujungnya dia mengeluarkan juga ya. Oke. We never know what is the best time-nya. Tapi apakah memang se-ngefek itu, Kak, komentar-komentar orang terhadap seorang Putri Marino yang kayak kesana kan kamu cuek banget gitu, kayak dalam hal tadi mau ojekan kayak gue cuek aja gitu, tapi kayaknya untuk karya kamu cukup sensitif ya kalau ketika itu nggak begitu dihargai dan akhirnya feedbacknya agak tajam. Mungkin karena waktu itu aku habis menikah dan punya anak, terus aku ada di fase dalam hidup aku di mana aku ngerasa aku perempuan tapi kok nggak menghasilkan karya ya. Kok aku perempuan tapi nggak berdaya. Aku perempuan tapi kok mimpi aku tuh harus berhenti dengan menikah dan punya anak. Jadi semua itu serba sensitif lah aku waktu itu ya. Di masa itu. Akhirnya dengan hujatan yang datang, komentar negatif yang datang, aku lumayan terpukul saat itu karena ada di fase yang kurang baik lah gitu. Tapi kalau sekarang sih aku mengeluarkan buku terus ada komentar negatif sih harusnya aman-aman aja ya. Gitu. Tapi menarik, Kak, sebelum kita masuk ke filmnya ya, last question. Kamu tuh termasuk orang yang admit bahwa oh iya, ini bukan season yang mudah dalam kehidupan aku. Dan aku juga lumayan sensitif dan segala macam. Dan kadang-kadang karena wanita itu terlalu perasa, susah untuk get back lagi. Oh, karena sekarang aku ada di season of life ini, kayaknya aku akan stuck. Oke, hidup gue hanya akan menjadi ini. Mungkin kalau yang baru menikah, kok jadinya kayak gini banget gitu ya, kaget. Tanpa dia punya kekuatan untuk get back lagi. Kalau kamu boleh sedikit cerita, waktu itu gimana caranya kamu sebagai seorang wanita
bisa get back dari diri kamu sendiri ya, karena support pasti penting. Betul. Tapi mau support sebanyak apapun, kalau si cewek atau si perempuanitanya ini masih stuck dan dia nggak mau aware akan anything, dia malah anxiety sendiri jadi susah kan. Nah, kamu gimana waktu itu bangkitnya? Aku sih awalnya yaitu karena mimpi aku adalah menjadi seorang aktor yang hebat gitu, menjadi seorang aktor yang hebat, terus akhirnya harus berhenti karena menikah dan punya anak. Awalnya dengan pikiran lah aku iri ngeliat teman-teman aku yang berkarya. Aku pengen kayak teman aku yang mengeluarkan film, launching single baru, bener, datang ke premier pakai baju bagus. Gemes. Aku tuh ada rasa itu. Sorry gitu. loh. Iya real banget. Iya kan, kayak aku tuh pengen banget menghasilkan sesuatu, pengen bekerja. Karena biasanya aku bekerja, terus sekarang di rumah aja tuh rasanya nggak enak gitu, kayak bukan putri gitu. Terus akhirnya aku ya udah deh, nggak denial lagi. Aku kayak oke, nggak apa-apa, Putri sekarang di rumah ngurus anak, ngurus suami gitu. Ini mimpi bisa dilanjutin tahun depan, 2 tahun lagi bisa. Ini nggak berhenti di sini, aku bilang kayak gitu waktu itu. Terus akhirnya entah kenapa Ciko bilang, kamu kalau mau syuting lagi boleh loh. Ciko bilang gitu. Terus akhirnya aku beneran boleh, aku nanya gitu. Boleh lah, itu kan mimpi kamu, kata Ciko. Aku nggak bakal nutup mimpi kamu. Kamu punya mimpi, kejar mimpi kamu. Kamu pengen jadi aktris yang hebat, kamu harus jadi aktris yang hebat. Gemes banget. Gitu, terus akhirnya mulai saat itu aku Putri, ini saatnya kamu balik lagi. Mimpi kamu waktu itu cuma ketunda, tidak berhenti. Jadi akhirnya mulai syuting lagi, mulai mengejar impian lagi, mulai belajar lagi dengan pemikiran selama aku hiatus, hamil dan menikah dan punya anak, ada banyak emosi-emosi, banyak perjalanan hidup yang bisa menjadi bekal buat aku untuk menjadi seorang aktor yang lebih hebat lagi ke depannya. Tabungan emosi. Tabungan emosi. Bukan stuck di situ tapi menabung ya. Ada ini aku simpen, move on lagi, di season ini ya, apalagi gitu. Gemes ya. Tepuk tangan lagi deh buat Kak Putri. Kenapa kita ngomongin personalnya dulu? Karena aku selalu bilang Kak, aku percaya bahwa film yang baik itu ada faktor aktor dan juga aktris yang baik untuk yang tadi aku bilang, dia punya attitude yang baik, punya cara bekerja, etos kerja yang baik, dan dalam kehidupannya juga dia berusaha untuk menampilkan terbaik. Dan sekarang ini kita akan langsung ngebahas mengenai karya terbaru dari Kakak Putri, Tebusan Dosa. Ini adalah film ketiga yang rilis tahun ini. Dan seperti apa mungkin Insertizen yang ingin melihat trailernya, let's check it out. Maaf Mbak, pencarian harus kita hentikan. Kalau kami menduga, jasadnya itu sudah terbawa jalan. Anak saya masih hidup. Sudah seminggu anak saya Nirmala hilang. Mohon doanya ya. Saya mau Mbak Wening jadi bintang tamu di podcastnya Saiki Tirta. Garansi viral Mbak. Sekarang Nirmala belum ketemu Mbak. Belum. Memang ada tim SAR yang mencari, tapi sekarang pencarian dihentikan. Dan mungkin mereka percaya kalau Nirmala sudah tidak ada. Anakmu Nirmala, dia berada di tempat yang benar. Cranes are believed to symbolize hope. Harapan. Harapan? Saya juga jadi orang sebetulnya nggak baik-baik banget. Gimana Mbak Wening yakin kalau Nirmala masih hidup? Apalagi yang kamu sembunyiin, Tirta? Saya itu dosanya banyak. Apa yang tersirat di kepalamu kalau aku berbicara tebus dosamu? Tapi semakin banyak masalah, makin seru dikontenin toh Mbak. Oktober ya kan, Tebusan Dosa. Tepuk tangan sekali lagi.
So ada, tadi aku bilang ya, ada kakak Putri, ada kakak Happy Salma dan kakak Bisma juga. Dan silakan Kak Putri ceritakan di situ seperti apa dan bagaimana intrik-intrik dari Tebusan Dosa. Oke, jadi Tebusan Dosa ini menceritakan tentang seorang ibu bernama Wening yang harus kehilangan ibunya dan anaknya di suatu malam karena mereka bonceng 3. Akhirnya mereka kecelakaan. Ibunya Mbak Wening ini meninggal. Anaknya hilang di sungai. Perjalanannya Mbak Wening menemukan Nirmala dengan segala tragedi yang datang. Akhirnya bertemu dengan Tirta, karakter aku, sama ada dukun lah segala macam. Jadi perjalanannya adalah Mbak Wening harus menebus dosa-dosanya dia di masa lalu supaya bisa menemukan Nirmala. Kalau tanpa spoiler gitu, seberat apa sih dosanya dari Mbak Wening sampai akhirnya ini menjadi sebuah title Tebusan Dosa gitu kan? Karena mungkin untuk film horor sendiri kan kadang-kadang di Indonesia banyak sekali value-value yang diambil. Kayak beberapa tuh, oh misalnya kalau ke hutan tuh nggak boleh apa, nggak boleh gimana. Nah kalau dari Tebusan Dosa ini, sebetulnya apa POV yang mau diambil? Apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita tuh biasa, tapi ternyata itu nggak biasa loh gitu. Ini tuh sebenarnya kalau walaupun dibilangnya misteri horor ya, tapi core dari dramanya sendiri adalah filmnya adalah drama gitu. Jadi misterinya, horornya, hantunya itu kayak bumbu supaya dramanya tetap jalan gitu. Jadi Mbak Wening ini kita sih sebenarnya value-nya adalah gimana seorang perempuan dengan berbagai macam peran yang dia mainkan. Lagi-lagi perempuan ya. Ada dia jadi ibu, dia jadi cucu, dia jadi istri, dia jadi anak lah segala macam gitu. Nah Mbak Wening adalah wanita seperti ini. Hidupnya penuh kemalangan. Dia harus bekerja dari pagi sampai malam untuk menghidupi ibu dan anaknya. Dia kehilangan anak dan ibunya di hari yang bersamaan. Dia harus bertahan hidup. Dia harus harapan kecil yang ada dalam dirinya dia untuk anaknya selamat itu kan kecil. Tapi walaupun sekecil apapun dia bawa harapan itu, dia yakin kalau anaknya akan bisa ditemukan selamat gitu. Itu juga tadi kan ada part yang kamu jadi seorang podcaster juga kan. Nah sebetulnya waktu itu hal itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita sehari-hari ketika misalnya ada tragedi di mana update sosial media lalu cepat, apalagi misalnya di kehidupan kita tuh ada bumbu-bumbu horornya pasti akan cepat gitu. Nah itu POV dari itu yang ada di film ini gimana Kak? Kalau Tirta ini karakter aku, dia itu podcaster yang awalnya pengen memanipulasi atau mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dari tragedi yang dialami oleh Mbak Wening. Awalnya gitu, jadi bodo amat deh dengan misterinya kayak anaknya, yang penting gue kontenin, viral, gue untung. Betul. Awalnya tuh itu, tapi lama-lama makanya aku tertarik banget ngambil karakter Tirta karena awalnya dia manipulatif, tapi dinamikanya nanti di tengah dia akan mendapatkan suatu tamparan yang hebat, akhirnya dia beneran membantu Mbak Wening. Gitu. Jadi gimana sepertinya banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang Tirta banget lah gitu. Memanfaatkan kondisi, situasi dari kemalangan yang ditimpa oleh seseorang untuk mendapatkan atensi publik gitu. Nice. Nah, dari peran yang banyak kamu mainkan sendiri, kenapa akhirnya kamu say yes buat si Tirta ini dan apa yang kamu suka dari karakter Tirta ini? Awalnya kan aku biasanya di drama ya, comfort zone aku tuh drama lah pokoknya. Tapi pengen banget coba horor. Tapi aku pengen banget tunggu skrip yang tepat. Horor yang drama-drama dikit lah ya. Iya benar, yang ada drama-dramanya pokoknya nggak ninggalin dramanya gitu. Terus sutradara yang tepat dan production house yang tepat juga gitu. Jadi waktu Tebusan Dosa dateng, skripnya sutradaranya Mas Anggi Nun yang aku pengen banget kerja bareng dia. PH-nya adalah PH pertama aku di film, Palari Film yang buat Posesif dan Kabut Berduri. Jadi itu tuh kayak paket komplit yang aku nggak mungkin bilang enggak, dan aku pasti nyesel kalau aku nggak ambil proyek ini. Gitu. Jadi aku, ini bakal jadi film yang tepat untuk memulai karir aku di dunia perfilm horor ini Indonesia. Karena tetap tidak lepas dari garis dramanya ya. Dan terakhir, kenapa sih orang-orang tuh harus ajak keluarganya, ajak teman-temannya untuk menyaksikan Tebusan Dosa di bioskop di pertengahan Oktober ini? Oktober atau November ya tadi ya?
Oktober kan? Udah tayang. Udah tayang. Mungkin film Tebusan Dosa ini akan membuat kita untuk berpikir jauh ke belakang, jauh ke depan, memikirkan lebih banyak tentang semua hal yang ingin kita lakukan gitu. Jadi semua hal itu ada konsekuensinya. Jadi mungkin akan bisa membuat kita untuk lebih hati-hati mengambil keputusan dalam hidup. Dan apa ya, sekecil apapun pengharapan kita terhadap sesuatu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Gitu. Ya. Jadi semua rasa, ada marah, sedih, takut, kecewa, itu ada di film ini gitu. Jadi ini adalah apa ya, sebuah sajian fresh dari kami pembuat film Tebusan Dosa, dan semoga bisa diterima dengan baik oleh penonton Indonesia. Pasti ya. Dan ini juga sebetulnya terakhir karena memang untuk film ini selain tadi alasan kamu mengambil, kamu juga pada saat syuting teringat sosok ayah di sini ya. What happened? Ayah? Oh iya. Karena kepergian dari... Iya betul, karena papa aku kan baru meninggal setahun yang lalu. Jadi di film ini tentang kehilangan gitu. Jadi waktu aku ditawarkan film ini, papa aku baru meninggal 6 bulan kalau nggak salah. Tahun berapa sih kan syutingnya? Enggak dong, papa aku udah meninggal tahun berarti. Januari tahun ini syutingnya. Oh cepet juga ya? Cepet. Terus pas aku baca, oh ini tentang kehilangan. Apakah film ini akan menyembuhkan rasa kehilangan aku tentang kepergiannya papa gitu. Ternyata tidak menghilangkan, tapi aku sedikit belajar kalau semua akan ada waktunya. Tidak apa-apa bersedih di awal tentang kehilangan sosok keluarga yang kita sayangin. Tapi yang penting kita punya pengharapan kalau suatu saat nanti semuanya akan berakhir bahagia gitu. Jadi cuma sedihnya adalah papa nggak bisa nonton film ini aja sih. Tapi gitu. kan papa udah tahu ya, papa sudah melihat dari proses awalnya di sana ya kan? Benar. Gitu banget. Jadi kenapa harus tonton, karena ini banyak POV value-nya dan juga lagi-lagi horor tapi ada unsur dramanya berbeda. Dan yang bermain juga ini nama-nama besar yang luar biasa. Jadi jangan lupa saksikan Tebusan Dosa, right? Ya. Tebusan Dosa yang sudah tayang di pertengahan Oktober 2024. Nah sekarang boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat Kakak Putri. Terima kasih banyak Kak Putri. Terima kasih. That was a good chat. Mudah-mudahan Terima kasih. sukses untuk filmnya dan juga karirnya. Nanti kalau misalnya ada film-filmnya lagi, kita menunggu kamu untuk mampir dan cerita lagi dengan POV lainnya. Dan aku yakin juga bahwa seorang Putri Marino dengan karya-karyanya juga membantu dan juga menginspirasi para wanita-wanita Indonesia ya. So that was my talk with Kakak Putri Marino. Sampai ketemu lagi di episode iTalk berikutnya. Bye-bye.